Membawakan sedikit cerita tentang kesehatan reproduksi remaja. Jadi anggaplah cerita supaya kesannya lebih mudah untuk kita serap bersama. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Melan Sari Kahiki, spesialis anak. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale. Saya selesai sekolah baru Desember kemarin. Jadi saya baru mulai bertugas lagi setelah sebelumnya bertugas sebagai dokter umum di Rumah Sakit Kolonodale itu sejak bulan Februari kemarin, penempatannya sebagai spesialis anak. Jadi saya sendiri merupakan asli dari kecil sampai besar di sini. Jadi SD saya di SD GKST, SMP di SMP 2 Kolonodale, terus SMA di SMA 1 GKST. Ini masih ada guru agama saya waktu itu Pak Demetrius Luamba. Selamat pagi Pak. Siapa ke kota memaksakan orang tua tapi tidak mampu, kita jangan berkecil hati, karena saya juga sampai SMA sekolahnya di sini. Jadi dimanapun kita dipercayakan Tuhan untuk menimba ilmu, asal kita mau bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, tidak menyimpang dari apa yang menjadi fokus utama kita, pasti cita-cita kita terkabulkan oleh Tuhan, ya. Itu kesehatan reproduksi. Reproduksi itu apa sih? Kata reproduksi itu apa artinya? Arti sederhana. Ada yang mau kasih komentar? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Dokter. Apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik terkait dengan fungsi reproduksi pada individu. Itu saja dari jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang dikatakan teman kita tadi mengenai definisi kesehatan reproduksi, slide agak terlewat satu. Ya, ini kesehatan reproduksi itu. Jadi kesehatan reproduksi itu bukan hanya tidak sakit atau tidak cacat pada alat reproduksi, tetapi secara keseluruhan, fisiknya, mentalnya, hubungan sosialnya, semuanya jadi satu. Menjadi itu nanti baru akan mengalami, pada masa remaja ini akan terjadi perubahan fisik, perubahan biologis. Jadi kita penting untuk tahu dan kenal sistem reproduksi beserta perubahan-perubahan yang kita akan alami pada usia remaja saat ini. Ketahui tentang proses pematangan reproduksi ini supaya nanti bisa tumbuh jadi dewasa yang sehat, memiliki keturunan yang sehat, dan kehidupan yang berkualitas pada masa dewasa nanti. Kebersihan organ reproduksi, dalam hal ini sekitaran alat kelamin, ini perlu perhatian. Alat kelamin tempatnya, jadi rawan sekali untuk mengalami infeksi kuman atau bakteri di sekitaran alat kelamin. Vital kita, organ intim, itu sebaiknya dibersihkan dulu yang bagian depan, karena kuman di bagian belakang itu jauh lebih banyak dan jauh lebih bervariasi berbahaya daripada bagian depan. Tempat kita buang air besar di belakang itu lebih lembab, lebih banyak bakteri. Jadi sebaiknya kalau mandi itu sabunnya digosok di bagian depan terlebih dahulu. Setelah selesai cuci-cuci bagian depan, baru bagian belakang yang dicuci. Ini betul, nanti kita bisa praktekkan kalau pulang. Jadi sekarang yang mandinya amburadul, mulai pulang mulai dipraktekkan. Kalau mandi itu disabun dulu bagian depannya, setelah itu selesai pegang area depan, baru pegang area belakang. Itu akan membantu untuk mengurangi resiko infeksi saluran kencing. Jadi jangan sampai diobok-obok dulu bagian belakang, apalagi yang hobi BAB dulu sebelum mandi. Itu bersihkan yang di belakang dulu, habis itu baru membersihkan area vital yang di depan. Itu nanti jadi kencingnya sakit, berdarah saat kencing, merah. Itu bisa jadi faktor resiko untuk timbulnya infeksi saluran kencing. Itu yang pertama. Terus sebentar wajib dikeringkan dahulu, baru pakai celana dalam, biar jamur itu tidak bertumbuh di situ. Ini dengan celana dalam yang berbeda, bukan side A, side B. Atau di sini nanti mungkin mau mandi, buka dulu celana dalamnya terus nanti pakai tapi dibalik, bukan seperti itu. Tapi dengan celana dalam yang berbeda dan celana dalam yang tidak ketat.
Jadi ini kan anak-anak remaja sudah SMP semua ya. Jangan suka pakai yang ketat-ketat. Kasihan misternya yang kecil, apalagi laki-laki terjepit. Itu enggak bagus kalau dia terjepit. Jangan karena mau dipaksakan supaya tidak supaya kelihatan bagus saat pakai celana sekolah, jadi pakainya celana dalam yang super ketat biar dia tertekan di dalam, tidak boleh. Atau celana-celana dalam yang masih dipakai saat SD itu sudah boleh dipensiunkan, jadi sudah boleh ganti sama celana dalam yang baru. Mencukur secara berkala, tapi tidak menjaga tetap pendek. Jadi tetap pendek, bukan menggunduli rambut kemaluan. Jadi rambut kemaluan itu tetap penting untuk memfilter bakteri-bakteri kuman yang akan masuk. Jadi itu juga ada fungsinya. Tuhan itu tidak menciptakan segala sesuatu itu tanpa fungsi. Jadi semua organ dalam tubuh kita itu pasti ada fungsinya, termasuk bulu kemaluan. Jadi bulu kemaluan yang panjang itu dianjurkan untuk dicukur berkala menjadi pendek, bukan menjadi gundul. Itu akan memfilter kuman yang masuk, sehingga nanti dia tidak akan masuk ke dalam, tapi tersaring di luar kulit. Saat kita mandi, kita bersihkan, bakterinya keluar. Kita akan mengalami menstruasi yang pertama kali pada usia remaja. Menstruasi itu adalah dinding bagian dalam rahim terlepas. Jadi dinding-dinding bagian dalam rahim terlepas itu keluar dalam bentuk darah kotor, sehingga saat kita menstruasi, gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur. Minimal 2-3 kali dalam sehari, atau setelah kita buang air kecil, atau kalau pembalutnya sudah penuh ya langsung diganti, atau saat kita mandi. Hari-hari itu dapat menyebabkan iritasi pada organ vital. Dan juga cairan khusus pembersih organ intim itu tidak dianjurkan untuk dipakai setiap hari dalam jangka waktu lama. Waktu menstruasi itu boleh dipakai, tapi untuk setiap hari tidak dianjurkan, karena itu selain membunuh kuman jahat, juga kuman-kuman baik di daerah vital itu juga ikut mati. Jadi dia membunuh tanpa pandang baik buruknya kuman yang di dalam. Jadi di dalam tubuh kita itu juga ada kuman-kuman komensal namanya, kuman-kuman bakteri baik yang bisa melawan bakteri jahat yang akan masuk ke dalam tubuh. Jadi semua orang pasti mengalami pubertas. Baik, pubertas itu dan sifat yang memungkinkan untuk mampu bereproduksi. Siapa yang sudah puber di sini? Hah? Nanti kita lihat siapa yang tanda-tanda pubertas. Sudah pubertas. Jadi kalau misalnya masih 10, mungkin ada yang belum, ada yang sudah, tapi maksimal usia biasanya 11-12 tahun. Kalau laki-laki biasanya lebih lama lagi, nanti 13-14 tahun baru ada yang mulai pubertas. Dan ini ke diri kita masing-masing, apakah sudah puber atau belum? Ini satu yang harus dan wajib dialami seorang laki-laki untuk menandakan dirinya itu sudah dewasa. Organ reproduksinya itu sudah bekerja, pasti akan mimpi basah. Slide dilalui. Justru kalau tidak pernah mimpi basah itu patut dipertanyakan kelaki-lakiannya. Tidak akan bisa memberi keturunan nanti pada masanya. Jadi setelah kalian semua sudah mengalami yang namanya mimpi basah, itu berarti secara biologis organ reproduksi kalian telah matang. Hati-hati digunakan. Itu sudah bisa menghasilkan adik bayi kecil-kecil. Jadi jangan sampai salah gunakan.